rahimahullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nanti sama-sama menyaksikan acara inti peringatan Maulid Nabi tausiah bersama Ustaz Haji Muhammad Qariansa, yang kita awali dengan pembacaan huruf surah Al-An'am. Marilah kita awali bacaan surat Al-Fatihah. Fatihah kepada Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khususan kai Anam bin Abdullah wa Syamsad Muhammad Ali bin Abdurrahman Yasub wa Syamsad Muhammad bin Abdul Qahar wa Syamsad Sulaiman Effendi bin Marani wa Syamsad Kegus Azhar bin Murad kama anahuma bi syabahi bi anna Allah bi rahmatih wa lina wa li hasu wa muslimin wa ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pembacaan hadis pertama yang tadi disarikan kita pada sejaan Muhammad Ridwan Muhammad Habibul Majlis Maulid Al-Barzani sedang berusaha pada kepada Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Baju hijau apa belakang sudah bersama maaf salah ini adalah seperti ini Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kami jadi kami Bima
وسلم وبارك عليه. Allahumma sholli wa barik alaihi. Nanti tulisannya kepada saudara sesepuh Bapak anak yaitu mendekati Muhammad Soleh. Betul Pak. Boleh. Adik. Nah, betul ini dikasih ke dia, betul. Dia terus dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Selanjutnya kita bersemangat dalam pembacaan poin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pendapat Nabi Muhammad SAW hari bersama anak-anak menerima kisah kehidupan Rasulullah SAW yang termaktub di kitab oleh Al-Barzani. Maka kita awal membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa adwarihi wa ghuratihi wa syekh Ja'far Hasan Al-Barzani.
سمعنا هنا بسبب أن الله يرضى برحمتك ولي والحسن وللمسلمين أما وإلى حدث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk pembacaan selamat membuka kelebihan kasih Bapak Julius Muhammad Muslimanti dan izinkan dengan raweh pertama kemudian kepada Sri Anggota Thomas Apri Marina dilanjutkan dengan raweh kedua kemudian kepada Sri Bapak Usman dan dilanjutkan dengan raweh ketiga kemudian kepada Sri Bapak Ruslan Abdullah dan dilakukan raweh keempat kemudian pada Sri Bapak Sahuri dan ini dengan magam sama malam nanti akan dipimpin oleh Hadibul Majlis oleh Al-Ghazali sebelah 21 yaitu Bapak Ridwan Ahmad. Kami tidak perlu lagi berjalan dengan majlisnya cukup. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli يا رب صل علينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السنة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وارض عن المشاهد يا رب فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم كل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا سميع آله يا رب بلغنا نور يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم توشنا بنور يا رب هدانا وأمانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم مسكنا دينانا يا رب أهدنا من أذاب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وارزقنا الشهادة يا رب هدنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم واسلم كل مسلم يا رب رب كل مؤمن يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم المشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارك عليه وعلى آله Okay.
اللهم صل وسلم وبارك عليك. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإمداد بالذات العلية مستدرا جود البركة على معنى له وأسلي بغد موارده سائرة الهدية منتفئا من الشكر الجميل بقايا وأصلي وأسلم على النور الموجود في التقاطب والأولية المتقين بالقرآن الكريم نزل الجبال وأستغفر الله تعالى رضوانه يروز الإضراب ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأسلم لسعود السمور وابية الهدية ورمزا من الرعاية بإيطاد القطع والوطان وأنصر من جسد المولد النووي مرودا رسالا عبقريا لازما من النسب الشريف إذا تعلى المسامع بغلام وأستعين بعون الله تعالى وقوته القوية فإنه لا غم ولا قوة إلا بالله أبي اللهم غفر رحيم يا بن سليم بالسؤال والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأنتم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
واسمه سيدة الهمدان صالح السبيل ابن حسن واسمه عبد أبي مناف واسمه الغيرة الذي ينتهى بارتقاء الأولياء يبلغ صلى واسمه جميل ثم يبلغ صلى وما فوقه إليه كما إليه الكثير ورمضان إذا المالك لأن عليه ديانة منه بين كذبه الإياس وهو أول من أحدث وسئل في سوره النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى يؤمنون بالجبال صلى الله عليه وسلم آباءه الأنبياء صونا المسلمين فكنت فلم يجرهم من آدم وإلهه وأمه مرات سرعن النبوة أشار البهية وبدر بدره في جبين جده أبد المختلف وبنه أبد الله عبد الله قدره الكريم بأرض سبيل من صلاته وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى
طلب لآمنة الجوهرية وهو القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بأضياء أنوارهم ذاتية وسما كل سوء لهبوب الحكيم طبعا فكشيت الأرض بعد طول جدبها من النبت هللا جندريا وأين الثمار وأدنى الشجر للجاني ونطقت بأمره كل دابة كل بظاهر الأوطان العربية وحرت الأشرة والأسلام على الوجوه والأفواه وتباشرت فروش المشارق والمغارب ودوابها البرية وانتشت العوالم من الشرور كيوميا وبشرت الجن بإذلال دهره وانتكت الكهنة برحمة الرحمن ولئن بحبله كل هبر حبير وفي هلاه وأتيت أمه بالمنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمي إذا وضعت محمدا لأنه تحمد أجر اللهم قبره الكريم بأمر سليم من ضلال وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من همه تركنا مسلم أقوال المريض توفي بالمدينة منورا أهل فكان قد اهتدى بالأهوال النار ومكثت من دهر سكينة يؤذن فتنة سكيوى ولم نكن من
zaman yang jadi berkata Ya Rabbi
Allah ya Habib salam alaika قال بدر علينا فاستفاد منه البدور الله كما رأينا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berdoa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia pada kita semua pada malam hari ini, sehingga kita dapat berkumpul musyawarah latihan dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1448 Hijriah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat guru kita Ustaz Kiai Haji Faridan Syah, yang kami hormati Bapak-bapak, saudara jemaah masjid dan mushola di wilayah 40, 50 dan 70. Yang kami hormati Bapak-bapak, saudara-saudara grup Basani dan Sarapat Alam Seberang Satu. Yang kami hormati Bapak Ibu pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga kata sambutan, acara keempat yaitu hikmah Maulid Nabi, dan yang kelima adalah doa penutup.
Untuk berkahnya acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita membaca umum kitab yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ketua Penyemadatan Musolah Latiah yang terhormat Bapak Muhammad Harun Yusuf. Semua yang hadir teman-teman kami yang akan menyambut sehingga kita berdasarkan produk yang sendiri kuning musolah manusia dan ini ataupun yang kita di sini kami berdasarkan ada saya konfirmasi mengenai terima wala ani wa ani semua dari saya yang berbagi atau kiai ini dan juga Mas dan Aziz Haji Saiful Adhani bin Akib yang sekarang kami Mas Hai Masdi Mas Husin bin Nasrullah Hajah Musrah binti Anamnya dan semua jemaah musolah Latiah yang telah mendahulukan Al-Fatihah. Bapak Ibu saudara sekalian kami hormati, acara ini kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh yang terhormat Ustaz Saudara Tulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد
أولاد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعشيا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, acara kita yaitu kata sambutan yang dalam hari ini akan disampaikan oleh penasehat Musola Ahmadiyah Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Qadir. Kita baca dulu. Dan kalau setiap kali jawab salah, kalau kita semangat, harus semangat. Bukan kita bukan pengingat.
Kalau dengan sakit sekali, jawab salam enggak bersemangat, tanda lebaran namanya. Harus semangat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lama nak mati itu, lama, mungkin seminggu nak kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati kiai kita yang nanti akan menyampaikan tausiah kepada kita semua, yaitu Kiai Haji Pak Ustadz Khairiansyah. Kata saya satu ini kalau dipanggil Ustadz Choi, Abdi Dagal Ayat, ulang lagi satu, ya. Dan yang sama-sama kita hormati dari kori kita, yang akan menyampaikan bacaan ayat suci Al-Quran yang membuat insya Allah acara kita pada malam hari ini penuh dengan kebacaan. Dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang di bawah, bapak-bapak, saudara dari berbagai rumah ibadah yang ada di sekitar di Maulid ini. Saya lihat ada jemaah Masjid Nurul Huda, di situ ada jemaah Musala Nurul Ittihad, di sebelah sana ada jemaah Musala Hayya al-Shalah, ada lagi Hayya al-Falah. Cuma saja yang tidak hadir pada malam ini Musala jemaah Musala as-salatu khairum minan naum, insyaallah ya hadir. Subuh lagi baru hadir. Dan saudara-saudaraku, saya mewakili pengurus musyawarah akhlakiyah. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Kiai Haji Khairiansyah yang telah berkenan hadir untuk menyampaikan tausiahnya kepada kita. Jadi Bapak sekalian, kalau saya baca di dalam kitab Hadis Tangkibul Haulid, banyak sekali motivasi agar kita menghadiri majlis taklim seperti ini. Ada hadis yang mengatakan bahwa siapa yang hadir di majlis taklim seperti ini, maka pahalanya seperti sholat 1000 rakaat. Wah, banyak sekali. Ada lagi yang 70 rakaat. Nah yang mana? 70 kan yang 1000. Kalau yang 1000 dengar, simak, ya, berniat untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang 70 cuma hadir baik ngantuk, itu yang 70. Ya, insya Allah kita semua ini yang 1000 rakaat. Selanjutnya kepada Ustaz Khairiansyah, kami mewakili seluruh panitia maupun pengurus musyawarah akhlakiyah memberikan waktu yang seluas-luasnya jika perlu sampai subuh. Jika perlu sampai subuh, kami siap duduk di sini untuk mendengarkan apa. Itu saja jangan lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik para penerbang ini. Tidak jauh-jauh terbang sini di Maulu 4 dulu, sebelum 13 dulu, 15 dulu, kali Masjid Agung dan sekitarnya yang telah memberikan semangat kepada kita semua sehingga acara kita pada malam hari ini kelihatannya terasa hangat
yang nanti akan dihangatkan lagi oleh Al-Ustaz Khairas. Saya kira sambutan saya sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Oh ya. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Andes Abdul Kabir atas kebersamaan. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di acara puncak yaitu Hikmah Maulid Nabi. Nah, dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Syahidi Khairatsyah. Allah Ta'ala Khalid Malik. Daun salam tunggu di alam tutu, daun salam doa buntu terus. Daun salam daun mengkudu, ibu-ibu daun salam doa madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'mati hadzal makan syaidan wa bi ni'mati hadhihi lailatul qira'ati maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة والمقام. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم إمام الحرمين وصحيب القبلتين شمس الدهى بدر الدجى نور الهدى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المنزل إلى النبي المرسل صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله ورسوله. Hadratul Mukarramun dan Muhtarumun, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir, tentunya tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takzim saya segenap kepengurusan Musholla Al-Akhlaqiyah yang saya hormati Ustaz Haji Abdul Karim Abdul Kadir yang telah menyampaikan kesambutannya tadi yang saya hormati. Di sini hadir bersama-sama kita ada Bapak Haji Arifin Hasan Ais. Ini jual kain kapan ya Pak? Dari kain kapan telepon beliau di depan GM soal perlengkapan mati. Tidak lupa korik kita Ustaz Sabani, segenap grup berjanji dan sarafal aman saya hormati Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian, para tamu ya Rasulullah SAW. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Pertama-tama tentunya puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita persembahkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, dengan izinnya jualah di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga langkah kaki kita diringankan oleh Allah untuk menuju ke mushola yang kita cintai ini, dalam rangka menghadiri satu peringatan hari besar Islam, yaitu hari lahirnya junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan mudah-mudahan mulai kita metu dari rumah sampai kaki kita naik ke langkah ini, setiap langkah kita dihitung oleh Allah sebagai amal soleh kita di sisinya. Duduknya kita di dalam majelis yang mulia ini kelak akan menjadi kebanggaan di hari kiamat nanti, saat kita dibangkitkan, karena ini akan menjadi penyebab untuk kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah tidak beranjak kagetnya kita meninggalkan tempat ini kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat demi salam agar kiranya senantiasa Allah curahkan keharibaan junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih senantiasa istiqomah berada di jalannya. Kepada ibu saya nanti kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan semua kita yang hadir pada malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan janji Allah telah nyatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua wahai umat Nabi Muhammad, kata Allah, adalah sebaik-baik umat, semulia-mulia umat jika dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian disuruh ngajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah setiap kemungkaran yang ada. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak jemaah sekalian yang saya hormati, di sini jelas kita sebagai umat Islam ini, sebagai umat Nabi Muhammad ini dipuji oleh Allah dengan pujian yang mulia, disanjung dengan sanjungan yang indah, sebaik-baik umat, semulia-mulia umat jika dibanding dengan umat yang lain yang ada di muka bumi ini. Cuma syaratnya apa? Yang pertama, ngajak berbuat baik siapapun kita. Karena ngajak berbuat baik bukan cuma tugas kiai, bukan cuma tugas ustaz, bukan tugasnya para ulama, tapi tugas setiap kita individu selaku seorang muslim. Yang kedua, mencegah berbagai macam kemungkaran yang ada dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu jemaah yang saya hormati, tidak ada yang bisa memaksakan kaki kita untuk hadir di sini. Tidak ada yang bisa memaksakan hati kita untuk hadir di sini, kecuali di dalam hati ini sudah tertanam cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena cinta, tidak mungkin kita duduk di sini. Nah, supaya cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan, kita cinta, Nabi pun cinta kepada kita, hendaklah peringatan ini jangan cuma dijadikan hanya sebatas rutinitas dan seremonial belaka. Hendaklah setelah selesai peringatan ini, balik ke rumah masing-masing, ada oleh-oleh yang kita bawa. Walau tidak seluruh yang disampaikan kita pajak ngempeknya, karena pengetahuan kita terbatas,
hendaklah sedikit insya Allah akan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Karena saya katakan demikian, karena kita ini masih banyak terjebak rutinitas. Datang bulan Maulid, rame-rame Maulid Nabi. Datang bulan Rajab, rame-rame Isra Mi'raj. Datang bulan Muharram, rame-rame tahun baru Islam. Datang bulan Ramadan, peringati nuzul Quran. Habis itu balik ke rumah, balik ma'la lagi. Ada ma'la. Ma'la itu ma'lamutullah. Gak ganti perubahan. Cuman rajin memperingati, tapi tidak pandai mengambil hikmah daripada apa yang diperingati. Maka kamu malam ini gak boleh musim. Aku nak sampai jam dapur ni, beliau ngomong, bila pun sampai subuh. Ya, mau apa? Saya jualan bisa. Atau berarti bila perlu sampai subuh. Kalau sudah nyekel menit di bocor ini datang ke anak ini, kadang-kadang banyak malam-malam itu. Ya. Jadi kita selalu terjebak rutinitas. Kalau masuk bulan Maulid, Nabi baru apa? Ada Maulid Nabi. Apa? Yang pertama kali dibahas apa kira-kira? Di dalam rapat itu yang pertama kali dibahas bukan penjama. Apa? Apa dia bukaannya? Benar? Yang pertama kali dibahas apa dia bukaannya? Sumber dananya dari mana? Wallahu a'lam. Yang jelas yang pertama kali dibahas apa dia bukaannya. Nah kalau Maulid Nabi ini biasanya aslinya rumah. Ini tidak ada. Aku dari mana dari kita wajib mampu sini. Mana ini? Jadi itu yang dibahas. Yang kedua baru bahas hari-hari apa. Yang ketiga baru siapa penceramahnya. Nah penceramah ini biasanya yang usul sianu lucu. Ya, selalu dicari nyari penceramah yang lucu. Aku galak ngomong, kalau nak lucu jangan ngundang kiai, ngundang pukul, ngundang pelawak. Kalau nak lucu, tapi memang serba salah jadi penceramah ini bapak saudara sekalian. Serba salah, terlalu serumusan, niat apa sih jemaah yang tuin. Maunya makanya naik mobil ketek jangan dingin dari ujung sampai kita kaki sana, gak noleh ke kanan lagi, kayak kaki sampai penumpang lagi, kita terus dari Nabi Yobot sampai Nabi meninggal kita, gak kaki seni, balik uang sepi akhirnya, terlalu lurus. Yang kedua ada ceramah tuh agak keras sedikit, mulai ngomong. Oh, jangan lagi. Lah salah pula. Ceramah logos ini salah lucu dan salah pula. Lucu terus lawa. Iya. Lah salah pula. Ada kiai ngajak sedih, nangis bercerita tentang Nabi. Oh, nyanyi kiai. Lah salah pula. Jadi pacak-pacak nimbangi. Logos jangan logos ya. Lucu jangan lucu nih. Ya apa? Balik gak nanti hasil. Kalau cuma lucu balik rumah cuma nengok lucunya baik. Dan nanti hasil apa isi ceramah tadi tidak tahu. Kapan balik sampai rumah tadi tidak mau balik alur gimana? Mau di Langgan. Boleh apa lah? Ini kotaan. Dalam karut ruginya kita kecil, rundingan dari cuma boleh kotaan. Maka malam hari ini saya mengajak kepada kita semua, jadikan peringatan ini berbeda dengan peringatan sebelumnya. Kita kepengen setelah balik dari sini ada hasil daripada peringatan ini, walaupun hanya sedikit. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini sekian belas abad yang lalu, hampir 1450 tahun yang lalu. Tujuannya untuk apa?
untuk menyelamatkan manusia dari berbagai macam kerusakan. Karena sebelum baginda Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini, itu disebut dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu masa kekosongan daripada kenabian. Setelah berlalu Nabi Isa, sebelum datang Nabi Muhammad, kurang lebih kurun waktu 300 tahun, itu disebut dengan zaman jahiliyah. Manusia tidak kenal yang namanya budi pekerti, tidak kenal yang namanya akhlak yang mulia, tidak kenal yang namanya peri kemanusiaan. Mereka saling tindas satu dengan yang lainnya. Yang pintar membodoh-bodohi yang bodoh, yang kuat menindas yang lemah. Siapa yang kuat, dia yang berkuat kuasa. Itu masa kegelapan jahiliyah. Nah, saat itulah baginda Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, bertepatan dengan pasukan Raja Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Berkat lahirnya Nabi Muhammad, tentara Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan api yang disembah oleh orang Majusi sudah ribuan tahun tidak pernah mati api itu. Ketika Nabi Muhammad lahir, api itu pun mati. Jadi tanda-tanda kenabian beliau itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebiasaan orang-orang Mekah di kala itu, kalau anak lahir dititip ke dusun. Ngapa? Karena budaya di dusun itu dianggapnya masih alami. Budaya di dusun itu belum tercemar dengan budaya yang datang dari luar. Itu zaman dulu, zaman main lagi rusak dusun daripada kota. Kenapa kau ngomong itu? Kalau di kota rusak, masih jimaan banyak yang benar. Walaupun banyak yang rusak, masih kejiwaan banyak yang benar. Kalau di dusun rusak, hancurnya. Kalau nggak dikit, rusak dulu. Jadi pengalaman Bapak Ibu, sering masuk ke daerah-daerah. Kalau masuk ke daerah Karangagung, Walan sana, dari Palembang naik mobil ke jembatan Piu dari api-api sana. Habis itu nyambung sepit 5 jam terus daerah sana. Di situ Masya Allah, keadaan masyarakat masih banyak yang primitif. Mereka tidak kenal yang namanya ajaran Islam. Tidak seluruh, tapi sebagian sudah ada banyak pondok-pondok pesantren juga di sini. Sampai-sampai masjid isinya kotoran kambing. Kenapa? Karena masjid cuma dibuka seminggu sekali di hari Jumat. Tapi yang uniknya apa? Uniknya mereka masih memperingati Maulid Nabi Aris Badri. Masih memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kecintaan umat Nabi Muhammad kepada Nabi yang berbeda dengan yang lain. Walaupun mereka tidak sholat, walaupun mereka tidak mengerti tentang rukun Islam, walaupun mereka tidak tahu makna cara berwudu, apalagi tidak sholat, tapi masih cinta dengan Nabi, masih memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari Pak, saya pernah masuk ke daerah perbatasan Musi Banyuasin dengan Musi Awas. Di situ berhenti menjelang masuk waktu zuhur, di pinggir jalan ada masjid. Berhentilah kami di masjid itu numpang sholat zuhur. Nunggu-nunggu kalau ada yang datang ngurusin sikok, udah nanti datang ke masjid. Masjid ini berantakan, ya kok ada dibuka sekali cuma hari Jumat baik. Akhirnya begitu waktu Jumat masuk, udah dihidup kembali, hidup di ampli. Nah aku berdoa azan. Begitu azan apa yang terjadi? Belajar, ibu-ibu, budak-budak kecil belajar ngintip. Ini ngaku azan, apa Jumat ini? Ngaku azan, apa Jumat ini? Jadi ketahuan masjid cuma dibuka di hari Jumat. Ini keadaan orang Islam, Masya Allah. Nah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyelamatkan itu, supaya manusia ini mengenal yang namanya kemanusiaan, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dan sebelum lahir ke muka bumi ini, Nabi Muhammad itu sudah menjadi anak yatim dalam kandungan bapaknya Abdullah, meninggal dalam perniagaan. Setelah Abdullah meninggal, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Diasuh oleh seorang wanita
yang bernama Suwaibah Al-Islamiyah. Ini yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Lahab ini benci dengan Abdullah. Abu Lahab ini tahu istri ditinggal dalam keadaan hamil, kasihan. Ada rasa sayang, sedih. Warna Amin lahir dalam keadaan yatim. Dititiplah sama Suwaibah. Suwaibah, kau urus apapun segala kebutuhannya, apapun keperluan kau lapor dengan aku yang siap untuk membantu segala galanya. Senang nak nyambut kelahiran ponakan tadi. Begitu lahir, Suwaibah Al-Islamiyah pertama kali melapor dengan Abu Lahab, menunjuk tahu Nabi Muhammad sudah lahir. Saking senangnya Abu Lahab, Suwaibah Al-Islamiyah dibebaskan dari perbudakan, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Senang Abu Lahab yang kafir, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Abu Lahab itu setiap hari Senin siksa kuburnya disetop oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Senin karena hari kelahiran Nabi, Abu Lahab bebas dari kehausan dan kelaparan, diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, apalagi kita umatnya. Nah, berselang berapa hari kemudian, wanita-wanita dari desa itu turun ke kota nyari bayi-bayi yang baru lahir. Yang jadi target anak pejabat, anak wong sugih. Ada sugih kamu? Sugih itu tajir, kayo. Anak wong kayo yang jadi tujuan. Sudah dipilih oleh anak wong kayo, dia tahu di rumah Abdul Muthalib ada bayi. Tapi tidak galak kamu, untung. Kalau ngasuh, jangan karena kamu lupa, malah ngaku ini yang mereka pikirkan. Nah, mereka balik, wanita-wanita dari pegunungan itu sudah bawa bayi siko sewa. Ketemulah Halimatus Sa'diyah di jalan. Bertanya sama laki bawa bayi itu, Halimatus Sa'diyah yang seumuran dengan Nabi Muhammad SAW. Ditanya, ya apa namanya Halimah, nak mana kau? Aku nak ke kota, ke Halimah. Kenapa? Ya sama, jangan kamu dia nak cari bayi, nak diasuh. Tadi ngomong, terlambat Halimah, kau kesiangan. Coba pagi-pagi barengan kami tadi. Kalau kesiaran lapis di belakang kalau ada yang tiga ada belakang. Ada Halimah di rumah Tuhan Abdul Muthalib itu ada bayi curcung yang cuma buntu. Kalau kau masuk, kenapa salah? Tahu, nggak perlu pada mana dia tidak punya duit. Jadi Halimah karena langkah dituntun oleh Allah. Kata Halimah kalau itu biarlah. Apapun keadaan yang aku nak ambil bayi. Halimah sampai di rumah Abdul Muthalib mengajukan keinginan Abdul Muthalib jujur. Kata Abdul Muthalib, kami sangat senang hati, bangga kau nak ngasuh cucu-cucuku, nak nyusui cucu-cucuku, tapi kami ini tidak punya apa-apa. Jangan karena ini upah dengan kau, hidup kami pun serba terbatasan. Akhirnya Halimah bersedia bawa Rasulullah balik ke kampung. Saat itu musim kemarau panjang. Kemarau kita ini belum apa-apanya. Masa paceklik, gagal panen, sungi-sungi lagi tinggal, iwak mati, tumbuh-tumbuhan tak hati lagi. Saking dahsyatnya kemarau. Begitu Rasulullah dibawa balik, tadinya onto yang berjalan lemes waktu pergi ke Mekah, balik makanya mobil mati itu jalannya cepatnya bertemu lagi rombongan belum nyampe Halimah kecepatnya udah tahu di Halimah aku bawa balik jadi kau membela itu jadi bawa balik malamnya Bapak Ibu hujan deras sungi-sungi penuh galau banjir tanaman-tanaman yang mati tumbuh galau iwak-iwak tumbuh galau mati apa hidup galau itu keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa tahun Rasulullah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah karena kelahiran Nabi Muhammad ini serba aneh. Begitu lahir maka bersunat, begitu lahir sudah bersunat. Kalau kamu sudah lahir sudah bersunat jin, mau sunat jin kalau ini, ya sudah bersunat Rasulullah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Hampir tiap hari terjadi kejadian-kejadian aneh.
Termasuklah semasa diasuh oleh Halimah Sa'diyah, dada Nabi itu pernah dibelah oleh malaikat Jibril. Dicuci hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama kali. Yang kedua ketika berangkat Isra Mi'raj. Akhirnya selama 4 tahun diasuh oleh Halimah Sa'diyah, banyak kejanggalan, keanehan terhadap Nabi Muhammad. Halimah Sa'diyah khawatir takut terjadi apa-apa. 4 tahun dibalikkan ke orang tuanya. Umur 4 tahun Nabi diasuh oleh ibu tercinta yaitu Siti Aminah. Berapa tahun di tangan ibu tercinta? Tidak lama. 2 tahun diasuh ibu kandungnya. Ibu pun meninggal dunia. Nabi Muhammad jadi yatim piatu umur 6 tahun. Diasuh oleh yai. Siapa yai Nabi? Abdul Muthalib. Selama 2 tahun hidup dalam kasih sayang Abdul Muthalib. Dan berlangsung lama 2 tahun Abdul Muthalib meninggal dunia. Umur 8 tahun Nabi Muhammad gak punya lagi siapa-siapa, tinggal punya mamang merah yang sayang dengan beliau, yaitu Abu Thalib. Di tangan Abu Thalib dan terbentuk karakter Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Thalib itu banyak ulama mengatakan, banyak sumbernya sebelum dia meninggal sudah masuk Islam sebenarnya. Tapi tidak dipublikasikan. Kenapa? Karena menyangkut keselamatan Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib. Umur 8 tahun itu Nabi tidak galak duduk-duduk di rumah, ngandalkan kasih sayang mamang tadi. Tidak galak ngandalkan hidup dengan orang lain. Rasulullah ngomong dengan Abu Thalib, boleh tidak kira kalau aku iman Nabi boleh umpahan. Sebenarnya Abu Thalib tak tega, udah di baru umur 8 tahun, tapi dia maksa Rasulullah dan diizinkan iman kambing umur 8 tahun mengembala kambing. Kalau di kita mungkin itu pekerjaan yang paling hina, mungkin iman kambing uang. Tapi bagi Nabi Muhammad itu satu kemuliaan, karena beliau tak galak mengandalkan hidup dengan orang lain. Terus menginjak usia remaja, Rasulullah mulai diajak oleh Abu Thalib keliling semenanjung Arabia, Yaman, Mesir, Lebanon, Suriah. Kenapa? Berdagang. Karena modal tak kati, membek modal lo, uang bank dagang menunjuk modal dengan Rasulullah. Karena tujuannya Rasulullah itu kan ditanya, ini berapa Muhammad kain ini selamat? Uji Nabi dari pos sekian. Kamu yang aku berapa jadilah. Akhirnya orang tertarik dengan kejujuran tadi. Ada yang belanja duit 100.000 bisa belanja 50 sudah mahal. Dia tahu 50 sosoknya sekali sosok. Belanja 50 duit, belanja 30 duit 50 dia balik bawa laba keuntungan yang cukup banyak. Nyerahkan ke bosnya toh. Uji bosnya ya Rasulullah Muhammad. Anak banyak. Dia duit ini. Duit dari mana? Rasul cerita tentang apa yang terjadi. Apa kata Rasul? Jangan Muhammad, ini punya kamu, bukan punya kami. Untuk menunjuk kamu, bukan menunjuk kami. Dibalikkan kepada Rasulullah. Itu Nabi. Mau menunjuk dia, diserahkan ke bosnya. Kalau kita orang lain punya bos, dia lebih juga. Pernah nggak? Rasulullah tinjau uang. Lama gak usah kau sosok, gak usah kau balik. Ini untukmu ya Muhammad. Rasulullah balik, disetor ke dalam bos. Rasulullah, tapi dalam lain duit bos tidak. Masya Allah, tidak baik. Sampailah bertahun-tahun berebut menganjuk modal dengan Rasulullah SAW sampai Abu Thalib tidak mau lagi. Uji Abu Thalib, wahai anak-anakku, ngomong Rasulullah, aku agak sanggup lagi kewangi kamu. Tubuhku sudah rentah, tidak mau lagi kalau bahasa memangnya. Akhirnya Rasulullah diserahkan kepada kabilah yang berdagang dititipkan, berebut menunjuk modal. Hingga sampailah berita kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah ini saudagar kayu dan umur 40 tahun. Penasaran, siapa sih Muhammad ini? Utusan dia disuruh menyelidiki siapa Rasulullah itu. Laporan kata anak buahnya dengan Siti Khadijah, Muhammad ini seorang pemuda yang gagah, yang tampan, yang jujur, berwibawa.
Akhirnya Siti Khadijah tertarik untuk menunjuk modal. Tapi Nabi Muhammad gak langsung bel. Kalau kita ditawar langsung mungkin ya. Rasulullah nolak berulang-ulang kali utusan Siti Khadijah untuk modal. Akhirnya Nabi terima. Begitu dapat untung yang cukup meluas dan cukup banyak, Siti Khadijah makin penasaran. Akhirnya pengen tahu siapa yang Muhammad ini. Mulai ingin oh ini wong memberanikan diri. Siti Khadijah akhirnya jatuh cinta dengan Rasulullah, melamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dilamar Rasulullah, tidak langsung terima, berulang-ulang kali baru Nabi terima lamaran itu. Ketika nikah Rasulullah dengan Siti Khadijah, Nabi bayar mas kawin 100 ekor unta. Bayangkan Bapak Ibu, kan Nabi menganjurkan mas kawin itu kalau pada didesak kan. Kalau ya 100 ekor unta. Unta zaman mak itu lagi minimal mak ini kira-kira siko unta itu boleh siko Avanza. Bayangkan 100 ekor Avanza. Ada yang bertanya, usahanya hari butuh. Ini kan Nabi miskin. Itu dari mana? Kan sudah ada mengatakan sudah 5 kambing, berdagang, ditabur untuk bayar mas kawin. Akhirnya Nabi nikah dengan Siti Khadijah. Rasulullah 25 tahun, 20 tahun, Siti Khadijah janda 40 tahun. Maka kalau ngomong yang jomblo-jomblo, muda-muda, budak-budak remaja, umur 20 sampai 25, kalau nak ngamal ke sunnah Rasul, carilah bini janda umur 40 tahun. Ya. Kali bini umur 40 tahun, biarlah dia janda, yang penting dia kayo. Biarlah dia kayo, yang penting dia soleh. Ini Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang umur Nabi tidak terlalu panjang. Cuma diberi umur oleh Allah 63 tahun. Umur 40 tahun diangkat jadi Nabi. 13 tahun berdakwah di Mekah, pindah ke Madinah, 10 tahun di Madinah, Nabi Muhammad pun wafat. Wafatnya Nabi Muhammad meninggalkan, Masya Allah, dari anak yatim yang kecil tadi, dari anak yatim yang sederhana tadi, membawa perubahan besar dalam peradaban dunia. Umur tak terlalu panjang, tapi manfaatnya sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Karena banyak sebelum Nabi Muhammad diutus ke dunia ini, sudah berlalu banyak nabi-nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah. Allah pernah mengutus nabi dan rasul ke muka bumi ini 124.000 nabi dan rasul yang diberi risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. 124.000 nabi dan rasul. Dari 124.000 itu manusia-manusia pilihan yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Maka dalam Al-Quran itu banyak. Yang pertama dalam Al-Quran itu tentang akidah, yang kedua tentang akhlak, ketiga tentang sejarah. Cerita banyak. Siapa diceritakan? Itu manusia-manusia pilihan dari para nabi dan rasul. 124.000 orang nabi dan rasul diutus oleh Allah muka bumi. Dari 124.000 itu Allah saring lagi. Allah saring, Allah pilih lagi, bisa tinggal 313 orang nabi dan rasul pilihan. Dari 313.000 itu Allah saring lagi, tinggal bisa 25 nabi dan rasul yang wajib untuk kita ketahui dan kita imani. Dari 25 itu Allah saring lagi, bisa tinggal 5 itu nabi dan rasul ulul azmi. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Muhammad SAW. 5 nabi-nabi pilihan. Dari 5 ini Allah saling lagi, tinggal Isa 25
Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ini kakeknya Nabi Muhammad. Rasulullah itu keturunan dari Nabi Ibrahim, dari jalur Nabi Ismail. Dan Nabi Ibrahim punya anak dua, dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail dari Siti Hajar, Nabi Ishak dari Siti Sarah. Rasulullah dari Bani Ismail. Maka dalam Al-Quran itu yang paling banyak hikmah diceritakan tentang Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad karena perjuangannya, Masya Allah. Setelah itu dari dua ini Allah pilih lagi bisa tinggal sikap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khataman nabiyyin rahmatan lil alamin, penutup sekalian Nabi bahwa rahmat bagi seluruh alam. Maka Nabi Muhammad ini Masya Allah Rasul yang paling tangguh, Nabi yang paling sabar dalam berdakwah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nabi-nabi terdahulu banyak yang tidak tahan dengan ujian, tidak sanggup lagi menghadapi keadaan karena kebrutalan kaumnya. Nabi Allah Nuh alaihi salam itu Bapak Ibu dakwah kurang lebih kurun waktu 950 tahun. Karena umur Nabi Nuh mencapai ratusan tahun, ribuan tahun, sampai ribuan tahun. Dakwah 950 tahun. Berapa banyak boleh pengikut? Boleh pengikut 14 ekor. Bayangkan, kalau kita baca sejarah, Nabi kita Muhammad dakwah di Mekah 13 tahun. Boleh pengikut berapa ekor? 11 ekor. Masih mendingan. Jadi setahun tidak boleh ekor. Nah Nabi selama 950 tahun boleh pengikut 14 ekor. Berarti 100 tahun tidak boleh ekor. 14 ekor itu 9 ekor lanang, 5 ekor betina. Tapi terus Nabi berdakwah. Akhirnya ada titik jenuh. Nabi mulai tidak sanggup lagi menghadapi kebrutalan kaumnya, makin hari makin menjadi-jadi. Akhirnya Nabi mengadu, ya Allah, aku tidak sanggup lagi. Hancurkan mereka ya Allah. Kamu kata Allah, sudah kalau itu, kau bangun kapal, buat kapal di bukit itu. Aku akan tenggelamkan mereka dengan banjir bandang. Nabi mulai buat kapal di bukit. Mereka orang-orang kafir ini tahu kalau gila kami itu. Sehingga selalu dengan kapal bukit apa? Nabi itu tidak pernah menjawab, terus buat. Begitu kapal selesai, Allah ngomong, panggillah seluruh pengikut yang setia, suruh naik ke kapal. Aku nak nurutkan badai yang dahsyat, mereka akan tenggelamkan. Mulai Nabi Nuh teriak, naik kalau yang setia dengan Nabi Nuh, termasuk hewan-hewan naik ke kapal. Anak Nabi Manda, anak itu terlibat. Makanya paling sulit ngajak berbuat baik itu orang berkah. Bagi para kiai ustaz berdakwah, tantangan yang paling berat di dalam keluarga. Tidak mudah kalau ngajak orang lain, itu lebih mudah daripada ngajak keluarga. Akhirnya kita bingung naik lana dengan kaki tenggelam. Tidaklah, naik bukit tenggelam juga tidak. Tak galak kanan tenggelam kelelap di dalam laut. Apa lagi tidak sayang? Apa lagi tidak cinta dengan anaknya? Sayang, cinta, sudah berusaha. Tapi hidayah ada di tangan Allah. Ma yahdillahu fala mudilla wa ma yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang ingin disesatkan oleh Allah supaya diselamatkan oleh Allah SWT, dah ganti baca menghalang-halanginya. Walaupun kemah besar, walaupun semau besar, walaupun semau besar, kalau Allah nak menyelamatkan dia, pasti dia selamat. Tapi sebaliknya, dah ganti yang baca ngalang-ngalangi kalau Allah nak menyesatkan manusia. Walaupun dia anak Nabi, tenggelam ke dalam laut, karena Nabi tidak baca bagi hidayah. Tenggelam anak Nabi Nuh. Lalu ada contoh lagi Nabi Lut alaihi salam dengan berbagai macam perilaku menyimpang kaumnya. Nabi Lut tidak sanggup lagi tanam sambalanya betina sama betina. Uji budak ini lagi boti.
Itu di zaman Nabi Lut. Sampai Nabi Lut punya anak cantik ditawarkan ke mereka. Gila kau Lut, tapi tidak ada mana dengan betina. Karena sama anak pula. Betina sama betina. Pecah manusia di kala itu. Bayangkan Bapak Ibu, hewan yang paling hina di muka bumi ini anjing dengan babi. Janganlah lanang sama lanang, betina sama betina. Ini lanang sama lanang, betina sama betina. Dan saya membayangkan, saya perlu biasa kalau kawin lanang sama lanang itu. Jadi kalau nak kawin begitu luar negeri, Australia, lanang sama lanang kawin di sana. Karena Allah cuma menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Herman. Ya, yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perkembangan manusia akan punah. Nah, lahir dari mana lagi? Kalau lanang kawin sama-sama lah, lanang betina sama betina. Lagi gencar-gencarnya mereka untuk menyelamatkan generasi bangsa, bersuara dalam seluruh dunia ini, karena mereka makin berani, makin nyata menampakkan perilakunya di hadapan khalayak umum. Nah, maka kita punya tanggung jawab, anak cucu kita hati-hati, jingok-jingok pergaulan mereka, jangan sampai terjerumus dengan kaum-kaum yang datang dari kita. Karena Nabi Lut tidak sanggup lagi. Nabi Lut ngangkat tangan, ya Allah hancurkan mereka. Termasuk diri Nabi Lut melok menyimpang juga, tenggelam dibalik oleh Allah ke dalam perut bumi, hujan batu yang dahsyat tenggelam dalam perut bumi, tidak sabar. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah nyerah. Apapun keadaan dibabit, diludahi, diapui. Bahkan Nabi ketika menjelang peristiwa Isra Mi'raj itu, Rasulullah itu sudah ada sanggup lagi menghadapi keadaan. Akhirnya Nabi kepengen hijrah ke Taif. Karena di situ ada orang-orang lembut hati dari Taif itu. Dengan harapan kalau pergi ke Taif dakwahnya akan diterima. Rupanya tambah parah. Sampai di Taif dibabit dengan kotoran hewan, dibabit dengan batu, babit dengan tanah. Budak-budak kecil itu orang nguyoi Nabi. Akhirnya Rasulullah sempat tergesa berteduh-teduh di bawah pohon perkebunan kurma. Ada orang baik di kebun kurma kembali itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu karena Rasulullah sudah dalam keadaan terdesak, gigi lepas, badan berdarah-darah. Allah panggil malaikat penjaga gunung. Kalau Allah malaikat datangi kekasihku Muhammad, tawarkan bantuan, apa perintah kita? Nyoi. Datang malaikat penjaga gunung Muhammad, apa yang kau inginkan? Andai kata kau izinkan hari ini, kami menimpakan gunung kepada mereka. Kami akan hancurkan mereka dengan gunung. Menjawab Nabi, jangan mungkin Nabi malaikat. Aku diutus adalah kamu ini bukan hancur. Aku diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Tapi mereka keterlaluan Muhammad. Kau kekasih Allah, kau Rasulullah, tubuhmu berdarah, gigimu lepas. Apa kata Nabi? Biarlah mereka tidak tahu. Kalau hari ini dia kafir, mungkin anak juga kata beriman. Dan Muhammad ngomong-ngomong anaknya tadi kafir juga. Kalau cucunya mau Nabi, mau cocok ke kafir juga. Kalau buyut juga, pandangannya jauh ke depan. Maka di saat ditawari bantuan itu, Nabi Muhammad angkat tangan berdoa, Allahumma hdi qaumin fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku ini. Sesungguhnya mereka ini tidak tahu. Didoakan lalu itu. Misal saya pribadi dalam badan kepepet, badan raga-raga, yang ayo, ikoyo iwo, ada yang datang maaf, lanjut, apa sih? Benar? Pasti. Lanjut apa? Hancurkan mereka, habis mereka. Dan tidak, jangan. Kalau tanggapan Nabi jauh ke depan, maka hasil dakwah sampai hari ini, kalau sampai hari kiamat. Bayangkan Nabi Allah Musa alaihi salam meninggalkan umatnya tidak sampai 10 hari. Dititipkan dengan Nabi Harun. Begitu balik sempat berdebat Nabi Musa dan Nabi Harun apa? Umat tidak nyembah Allah lagi, sudah nyembah anak sapi. Dipengaruhi oleh Musa sambil itu kan. Akhirnya umat Nabi Musa nyembah anak sapi. Baru berapa hari ditinggalkan. Kita umat Nabi Muhammad sudah 1450 tahun yang lalu ditinggalkan oleh Nabi, masih nyembah Allah.
Ini kelebihan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mengajak kepada kita semua, melalui peringatan ini, mari tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi. Karena mencintai Nabi jadi kewajiban buat kita. Karena Nabi Muhammad adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Nanti di akhirat identitas kita dengan selawat yang kita baca kepada beliau. KTP ada aku lagi, gak berlaku kakak lagi, apalagi kartu BPJS. Dan aku lagi di sana. Kakek Nabi mengenali kita pakai selawat yang kita baca. Dan kalau baca selawat, begitu datang minta bantuan Nabi, saat ada pertolongan lagi. Oh, di Nabi ini, wong Siliwangi loh. Kamu memperingati maulid Nabi, masa nasinya kambing pula. Ada kambing. Iya, dia masih paham malam ini. Karena berarti satu bulan kan. Kalau lagi berarti kan. Masya Allah. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencintai kita melebihi dari segala-galanya. Kayak di akhirat kalau pernah kita bantuan, mungkin baca sholawat langsung dapat syafaat dari Nabi. Yang tidak pernah baca sholawat kepada Nabi, jangankan dapat syafaat, ngawasi lagi Nabi Anda. Di Nabi kau matu sebagai umat aku. Dulu di dunia ada kenal sholawat. Kalau nyanyi kau antar. Hari ini tuh kau nyokek kau benar. Ya. Kalau sholawat tak pernah tahu. Siapa pernah minta bantuan? Nabi tidak beri bantuan kepada kita. Atau mencintai Nabi kewajiban buat kita di atas segala-galanya. Karena Nabi Muhammad adalah penyelamat kita di akhirat kalian. Tergantung Nabi nak masuk surga, tak cukup dengan ibadah, tak cukup dengan amal soleh. Kalau nak dalam amal soleh, bertanya dengan diri dewek, amal soleh apa yang sudah kita buat? Kira-kira. Yang mau dia apa dia amal soleh itu sudah kita buat? Malu kita kepada Allah, tak ada amal soleh. Nak masuk surga mengandalkan ibadah. Oh, sholat 5 waktu ketika ada berantakan, banyak subuh masih kesiangan. Ya. Mengandalkan amal soleh, mengandalkan ibadah. Nabi Muhammad manusia maksum. Maksum itu bebas dari dosa. Kalau kita ini maksum banyak dosa. Nabi Muhammad maksum bebas dari dosa. Kita maksum banyak dosa. Nabi Muhammad itu dosa yang lalu dah ganti, dosa yang akan datang dah ganti. Nabi wajib masuk surga, bahkan pajak menjamin 10 orang sahabat masuk surga. Tapi kalau bangun malam beliau sholat sikil sampai bengkak-bengkak saking lamunya beliau tegak. Kenapa tegak lama? Karena ayat yang dia baca itu panjang. Kalau ketemu ayat itu tentang kampung, itu tentang azab Allah, nangis, lucu-lucuan banget. Balen ini ayat itu nangis sampai menjelang subuh belum selesai semayang malam. Saking takutnya dengan azab Allah. Perlu wajib masuk surga. Pada jamin 10 orang masuk surga, kita ganti jaminan masuk surga. Yang belum kita dapat kita ngekek kenapa? Kalau kita tentang azab Allah, kita senang-senang. Beda kita dengan beliau. Sama kalau gitu. Nanti lagi sholat sunat gitu. Sambil bengkak-bengkak kaki sakit lamunya itu kan. Kita macam 5 waktu Allah apa yang dibaca. Nah ini pertanyaan buat kita masuk surga. Ngandalkan itu. Ayo kepada Allah. Dari kita yakin di akhirat Nabi Muhammad akan datang membela kita dengan syafaat. Itulah yang kita andalkan. Nah, masuk surga mengandalkan keridhaan Allah dan syafaat Nabi Muhammad. Karena ridhonya Allah tergantung ridho Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ridho dengan kita, Allah ridho. Kalau Nabi tidak ridho, Allah pun ada akan pernah ridho dengan kita. Maka tingkatkan pengamalan terutama salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat adalah identitas kita. Mudah-mudahan tak jadi sampai aja sikit bertemu orang motif terus semalam isi sungsang ya Allah sekali orang tua bergumung banyak sampai ujung-ujung jalan penyiksa gue di sini. Pada kan siang jam isi masih bermuda, itu langsung tancap sungsang balik pagi dalam isi pula di sekolah ke sini. Sahabat tidak di sini lagi mengalami. Nah, menengok jamaah ini semangat.
jamaahnya antusias, insya Allah kita sama semangat kalau kita timbul rasa semangat walaupun soal surat dipaksakan kita demi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di akhirat kalian kita berbaris di barisan belakang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama berdoa. Saya pribadi mohon doa agar apa yang saya sampaikan saya yang terlebih dahulu mengamalkannya. Takut ngomong kamu, aku udah ngamalnya, kamu masuk juga, masuk neraka. Yang dulu saya udah masuk neraka nanti ya kan. Kepengennya masuk surga sama apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan illallah an taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman kata Allah, jangan ngomong baik. Kamu udah ngamalnya, mau perlu sedekah, mau pelit, mau perlu bangun malam tahajud, kamu tidur gila. Mau perlu baca Quran, kamu tidak pernah sekali. Amal besar kemurkaan Allah bagi orang yang baca ngomong tapi tidak ngamalkan. Ngamalnya itu yang ditakutkan. Jadi mudah-mudahan kita masuk surga kalau ya. Kalau ada jamaah sekalian mohon maaf, ya Allah mohon ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Pak Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Qadir. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم لك الحمد واليك الشكا وانت المستعان لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تفضل منكم. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka selesai juga rangkaian acara kita pada malam hari ini. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, panitia menyiapkan makan malam yang akan dibagikan oleh panitia.